Ya, Sobat Milenial, pada hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang tentunya akan mengisi setiap kajian keislaman di setiap hari Rabu dan Jumat. Dan mungkin ada dua narasumber yang setiap kali kita undang pada setiap kegiatan Robusta ini. Nah, pada hari ini saya telah bersama narasumber kita yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Sudah berapa baik. hari ini masih Ya, agak karena namanya juga bulan Desember. Jadi alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Antum juga insyaallah bagaimana kabar? Alhamdulillah Ya. baik Ustadz. Semua para pemirsa semua dalam keadaan sehat dan insyaallah kita bisa berjumpa kembali pada acara sore hari ini. Baik, Ustaz. Baik, Sobat Milenial, pada hari ini kita akan mengangkat tema yang begitu menarik dan juga mungkin sudah hampir tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki perayaan itu, yaitu tentang Natal dan Tahun Baru. Mungkin bisa kita lihat apakah antara ibadah dan muamalah. Nah, ini yang mungkin harus kita obrolin, itu kan kita tanya ya. Dan tanpa menunggu lama, mungkin langsung saja kita berbicara dengan narasumber kita. Baik Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini kan sudah tinggal sedikit lagi kan pergantian Masehi dan Natal. Nah, ini apakah hitungan hari Masehi dan Hijriah memiliki keutamaan? Tergantung sudut pandang, ya. Kalau orang Islam jelas memilihnya Hijriyah. Ya. Karena namanya juga Hijriyah, berarti itu awal dari Nabi hijrah. Hijrah, iya. Ya. Sekarang kan sudah tahun 1444 Hijriyah. Iya. Ya. Sudah di penghujung dari Jumadil Awal. Iya. Ya. Dan kalau dia Masehi, ya, jelas juga ini kan penanggalan secara umum. Ya. Iya. Penanggalan secara umum. Jadi kalau dibilang keutamaan, masing-masing punya keutamaan dan tergantung sudut pandangnya. Yeah. Kalau kita orang Muslim, jelas kita milih Hijriyah, ya, karena itu penanggalan Nabi Muhammad SAW hijrah, ya, itu awal penetapan dari tanggal atau tahun Hijriyah itu. Nah, Hijriah ini Ustaz bisa dikatakan dicetus sebagai peninggalan umat Islam gitu. Iya. Kalau Masehi dicetus pada tahunnya Romawi. Iya. Nah, ini ketika kita melihat ini, apakah memang bisa kita jadikan sebagai simbol agama? Hanya secara kebetulan saja bahwa Masehi itu di Romawi, dan Roma itu kan kita tahu bersama, Yeah. pusat peradaban orang-orang Katolik, ya, orang-orang Katolik, ya. Sementara kalau di kalau Hijriyah itu di mana? Islam, ya, karena dia namanya juga Hijriyah, Yeah. hijrah, ya. Jadi penanggalannya demikian. Jadi secara kebetulan saja, ya, secara kebetulan. Tapi bukan dalam artian kita juga mengingkari penetapan itu. Cuman kalau dibawa ke simbol agama, ada benarnya juga. Yeah. Karena dia penetapannya pas di pusat-pusat peradaban Islam. Maksudnya di pusat-pusat peradaban agama maksudnya. Ya, kalau di Roma berarti Romawi itu maksudnya di Roma, ya. Roma kan pusat peradaban orang-orang Katolik, ya kan? Sementara juga kalau di Hijriyah kan di Arab, ya, seperti itu. Taib. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, dalam setiap perayaan tahun baru misalnya, itu banyak orang-orang yang kita saksikan ya. Itu kadang melakukan hal-hal yang mubazir. Ada juga yang merugikan untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Ada juga melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara kita menghilangkan tradisi seperti ini setiap tahun baru ini? Iya. Harusnya kalau dia sadar bahwa tahun baru itu adalah bertambah tahun, dia harusnya muhasabah. Ya. Bukan malam tahun baru itu sama dengan malam-malam yang lainnya juga. Ya. Ya, bukan malam spesial sebenarnya. Dia sama dengan malam-malam yang lainnya juga. Ya. Cuman kan
karena dia malam tahun baru, ya, kemudian pergantian tahun, kadang dirayakan dengan pesta kembang api, ya, kemudian minum-minuman miras, ya. Ya, ini yang jadi masalah di sini. Ya, jadi tradisi-tradisi ini yang kita harus pilah mana yang ekspresi yang bagus, mana yang tidak. Ya, kalau miras, dia tidur-tidur di got, ya, nanti pagi baru dia bangun, ya, goyang sampai pagi, pesta kembang api, ya, ini kan di sini masalahnya, ya, di sini masalahnya. Jadi bukan masalah apa namanya, bukan masalah dia itu boleh atau tidak, ya, tapi mudarat yang kita lihat. Islam itu menimbang dengan mudarat dengan maslahat, ya, mudarat dengan maslahat. Jadi apakah mereka merayakan tahun baru itu mudaratnya besar atau kecil? Ya, kalau sudah tidur-tidur, ya, bukan cuman itu, ya, tidur-tidur di got, kemudian apa namanya, mereka pesta miras sampai pagi, goyang-goyang dan lain sebagainya, pesta kembang api, ada yang terbakar tangannya, ada yang sampai dia saling membunuh, apalagi ini miras. Miras itu kata para ulama apa? Ra'sus syarr, apa namanya, inti dari segala macam keburukan, bosnya keburukan, ya. Jadi orang membunuh biasanya dari miras, ya. Orang berzina juga dari miras, ya. Orang mencuri juga dari miras, karena dia ra'sus syarr, ya, bosnya atau inti dari keburukan, ya. Jadi kalau tradisi-tradisi ini dihilangkan, ya, saya biasa kalau malam tahun baru begitu biasanya saya di kamar, saya doa, zikir, ya. Paling lat saya sampai jam 1 lah, jam setengah 2, karena nggak bisa tidur juga di jalan. Misalnya orang putar musik keras-keras kan, nggak bisa tidur juga kan. Jadi ribut. Ya ribut. Jadi kita jangan ikut ribut juga, jangan ikut nimbrung lah. Ya, kita caranya kita mengatur diri kita menjadi orang yang baik. Biarlah mereka kalau mereka masih mau diingatkan, ya ingatkan. Tugas kita kan cuma menyampaikan. Sudah, kalau itu keluarga kita, anak kita, ya mungkin kita bisa ingatkan. Tapi kalau mereka bukan keluarga kita, kita harus paksa, kita harus pukul, kan nggak mungkin kan, seperti itu. Jadi biarkan mereka, kita harus mengatur diri kita. Kalau kita yang sudah paham dengan agama, kita mengatur diri kita, jangan juga nimbrung, duduk, ya. Kadang di beberapa tempat saya lihat ada yang orang tua dengan anak minum miras, sampai ada istilah tiapapo. Tiapapo itu apa? Tipapa dulu, baru saya. Minum miras sama-sama, tiapapo, ya. Ini kan masalah. Papa mabok dulu, papa mabok dulu baru saya. Sampai saling menghina. Kalau ada yang minum miras cuman apa namanya, cuman bajalang-bajalang, dibilang masih payah ente pak minum kalau begitu. Tidak ada power. Ya, tidak. Nanti so lantai, so guling di tanah atau guling di got. Baru dia bilang itu, oh bagus, mantap ente minum kalau begitu. Standar kebaikannya diukur dengan dia lantai, apa, tidur di lantai, ya. Standarnya dihitung bagaimana dia tidur di got. Itu baru dia bilang, oh mantap ente minum kalau begitu. Orang bangga, masa sih bangga dengan keburukan begitu? Ini kan masalah, iya kan? Masalah seperti ini. Jadi memang tradisi-tradisi ini, memang ini tradisi sudah di negara kita. Kadang ya, kita yang sebagai orang muslim yang paham agama, yang memahami agama, kita harus arahkan keluarga, minimal keluarga kita lah, yang kita bisa arahkan, ya. Minimal mereka bisa baca Quran dan memberikan pandangan kepada mereka. Malam tahun baru itu sama dengan malam-malam yang lainnya, ya. Sama dengan malam-malam, begitu juga malam ulang tahun sama dengan malam-malam yang lainnya. Malam Valentine Days juga sama dengan malam-malam yang lainnya. Tidak ada yang spesial sebenarnya. Tidak ada yang spesial. Spesialnya di mana? Spesialnya itu kembang api. Malam lain juga bisa ente bikin kembang api, iya kan? Iya. Jadi ini yang perlu kita apa namanya, kita perhatikan. Kita hidup di muka bumi ini, kita mau cari bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Jangan sampai so susah di dunia, so susah juga di akhirat. Ya, memang so dua double itu. Ya, so kosong double, so susah di dunia, so susah setengah mati, ente so buang-buang lagi tuh uang.
baru tambah lagi juga dengan ente susah di akhirat, ente dihisap lagi dengan karena minum miras, iya kan? Karena apa namanya mubazir, buang-buang uang, iya kan? Iya. Jadi tambah susah lagi di akhirat, sama dihisap lagi paling lama. Jadi ini yang perlu kita tradisi-tradisi, ya biarkan itu tradisi berjalan, tapi yang kita mulai memperbaiki itu diri kita, bagaimana keluarga kita. Kalau perlu, kalau misalnya kita merasa terganggu sampai jam 12, ya jam 1, ya mungkin jam 12 itu pesta kembang api di luar, bunyi-bunyi terus, ya setelah itu jam 1 kan sudah selesai, sudah mungkin orang cuma main musik saja, ya kita sudah bisa tidur. Ya itu pesta kembang api, kita banyak muhasabah, banyak introspeksi diri, banyak berzikir, ya itu saja yang kita lakukan, selesai. Ini hidup simple. Jadi sesimpel itu juga, jangan kita buat simple dengan hal-hal yang membuat kita juga susah, ya susah di dunia, susah di akhirat. Usahakan minimal kita susah di dunia, tapi di akhirat kita senang, atau minimal dua-dua kita senang, ya. Jangan susah di dunia, tambah lagi kita bikin susah lagi di akhirat, ya. Jadi sudah susah sekali kalau begitu. So tidak senang di dunia, tambah tidak senang lagi di akhirat, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Di perayaan hari tahun baru juga Ustadz kerap ada petasan, gitu kan? Apakah ada larangan tentang petasan ini, Ustadz? Itu larangannya itu. Di samping membahayakan juga, membahayakan itu misalnya kan kita sudah lihat bersama di beberapa di media-media, kita sudah lihat ada orang yang terbakar dengan petasan, dengan kembang api. Belum lagi dari sisi historisnya, dari sisi sejarahnya, iya kan, membahayakan. Baru mau buat apa coba, ya? Ente mau buat senang-senang, belum lagi kalau itu baru si pemain, belum yang mendengarkan. Kalau dia jantungan, ya stroke, ya pas bunyi langsung ya pilo penggeng, ya. Jadi masalah kan seperti itu. Dia jantungan seperti itu kan jadi masalah. Jadi orang yang bermain juga membahayakan, orang yang mendengarkan juga membahayakan. Iya kan? Jadi ya hidup itu simpel, hidup itu jangan buat susah, ya. Jangan bermain yang hal-hal yang membuat kita membahayakan diri kita, ya. Hidup itu jangan terlalu memang simpel, tapi jangan juga sesimpel yang membuat kita susah, ya. Simpel itu bukan berarti membuat kita susah. Usahakan kita senanglah sedikit lah. Usahakan hidup kita lah ceria sedikit lah. Jangan hidup malam tahun baru ada yang masuk rumah sakit gara-gara terbakar tangannya, ada yang masuk rumah sakit gara-gara gara-gara jantungan, ada yang masuk rumah sakit gara-gara tidur di got, gara-gara saling membunuh, ya, gara-gara saling berkelahi. Kan ini kan masalah. Jadi ini yang perlu kita jaga bersama. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum fikih menanggapi terkait orang yang mengucapkan selamat tahun baru agama lain? Saya mendapatkan dua fatwa. Ya, kalau ulama Arab Saudi memang mereka mengharapkan mutlak, ya, ulama Arab Saudi. Ya, karena memang mereka melihat dari sisi akidah. Tapi kalau ulama Mesir, ya, karena mereka melihat dari sisi muamalah. Ya, muamalah itu bagaimana? Ya, mereka kan mengucapkan bukan untuk beribadah. Itu muamalah. Jadi sekedar muamalah. Mereka bermuamalah, ucapan saja sekedar menghargai mereka beribadah. Menghargai mereka berhari raya. Ya. Tapi bukan dalam artian kita cuman kan orang-orang Saudi biasanya menganggap itu sebagai hal yang kita sudah mengucapkan selamat itu berarti mengakui Tuhan mereka. Tidak, ya. Orang mengucapkan itu bukan berarti mengakui kayak begini, ya. Kayak orang yang menikahi cinta kepada ahlul kitab. Bukan berarti kan mengakui ahlul kitabnya, iya kan? Sekedar cinta, sekedar nikah, kan? Seperti itu. Jadi tidak selamanya cinta itu memiliki, ya. Jadi cinta itu kadang tidak memiliki, ya. Jadi jangan kita kita sering menamakan itu mengucapkan selamat Natal itu sebuah hal yang sudah masuk ke ranah akidah. Kecuali kalau dia mengucapkan selamat baru kemudian sudah masuk dalam ibadah, nah itu sudah masalah. Kalau saya sih dari sisi itu saya ikuti ulama Mesir, ya. Ulama Mesir boleh selagi masih ranah kemanusiaan, humanisme, namanya humanisme, ya. Kemanusiaan. Kalau dia sudah masuk sudah membenarkan ibadah mereka, sudah masuk ke ranah ibadah, nah
Kalau saya itu sudah tidak sependapat lagi ya. Baik, Ustaz. Taib, Allahu a'lam bishawab. Apakah perayaan tahun apakah aktivitas perayaan tahun baru ini Ustaz bisa diniatkan untuk ibadah kepada Allah, misalnya menggelar zikir? Karena ada juga beberapa orang yang saya temukan menggelar zikir pada tahun baru itu bid'ah Ustaz. Tidak ada sebenarnya. Ini bagaimana? Ya, zikir itu kan memalingkan orang daripada minum minuman keras. Jadi yang jadi masalah juga, jangan sampai jam 8 jam 9 dia zikir, ya Allah ampuni saya. Habis itu habis dia zikir dia jam 10 ke atas mulai badu game, kan seperti orang berbohong ini namanya. Jadi kalau dia misalnya jam 9 dia nangis, ya Allah ampuni saya, Allah saya ini sudah berdosa ya Allah. Sudah jam 11 usahakan sudah zikir, pulang tidur. Jangan jam 9 ente berdoa, jam 11 ente badu game, ya. Jadi seakan-akan ini Allah ditipu, ya. Yang sampai Allah ini ditipu, ente tipu ini Allah. Jam 9 jam 10 ente menangis, ya Allah ampuni saya ini sudah tahun baru, ya. Jam 11 ente badu game. Coba Allah ente tipu kalau begitu, coba. Ya. Jadi Allah ente tipu. Jadi jangan sampai kalau juga mau berzikir, zikir yang benar. Zikir yang benar itu maksudnya bagaimana? Ente zikir, habis ente zikir ente pulang, tidur, ya. Atau lanjut zikir di rumah. Yeah. Ya. Jangan zikirnya Pak, dia sudah zikir, habis dia zikir, ya, jam 9 dia zikir, jam 11 dia badu game, ya. Jam 11 dia juga jam 11 juga dia tongkat sampai pagi, sampai tidur di got, ya. Ini seakan-akan Allah ditipu. Ini menipu Allah namanya. Ya. Ini air mata apa yang keluar kalau begitu modelnya, coba. Dia jam 9 jam 8 dia menangis sudah sampai keluar air mata, ya. Tapi jam 11 ke atas dia sudah tidur di tidur di got sampai pagi, coba. Apa ya? Allah ditipu kalau begitu modelnya, ya. Yes. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah berarti dia tidak paham, ya. Dia tidak paham bahwa maksud orang buat zikir itu apa. Ya, dia tidak paham. Orang buat zikir itu kan memalingkan. Ente mau pilih mana? Umat Islam mau merayakan itu dengan miras atau dengan zikir ini? Orang lebih banyak pilih zikir, coba. Kan lebih pilih zikir. Yeah. Minimal kan dia muhasabah. Oh, sudah bertambah tahun saya. Berarti tahun baru sudah tahun baru. Berarti bertambah umur saya. Bertambah umur saya berarti mendekati ajal saya. Kan begitu. Ya, sebagaimana kata Hasan Al-Basri, "Innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'daha dhahaba ba'daka." Ya. Sesungguhnya kamu ini hanya kumpulan hari. Ketika bertambah hari, ya, maka dia bertambah juga atau pergi juga. Ketika berlalu hari maka berlalu juga umurmu. Maksudnya kan bertambah hari kan, bertambah hari berarti umur kita semakin mendekat dengan ajal. Ya, seperti itu. Jadi orang berzikir itu sebenarnya mengajak kita untuk muhasabah, mengajak kita untuk introspeksi diri. Ya, urusan itu tahun baru dia palingkan itu tidak jadi masalah. Itu kan ekspresi saja. Iya. Ya, ekspresi itu orang punya alasan. Ya, kita biarkan orang kalau punya alasan yang baik, kita harus biarkan dulu. Ya, ini kan orang masih mau berdakwah, ini orang mau berjuang. Ente sudah orang berjuang, ente sukat duluan. Coba, ente sudah bilang bid'ah, tidak ada contohnya. Coba seandainya tidak ada zikir, umat muslim misalnya suka minum semua, ente mau tanggung jawab. Ya, jadi seperti itu. Minimal kan kalau orang misalnya yang minum miras misalnya 80% tanpa zikir. Kalau sudah ada zikir misalnya sudah jadi 50%, berarti 30% sudah ikut zikir kan? Senang hatinya kan? Senang hati. Berarti kita punya secara tidak langsung kita nahi munkar secara pelan-pelan, ya. Karena kita mengalihkan dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah. Anda paham kan? Ya, maksud saya ya? Ya. Jadi orang awalnya misalnya dia dengan pesta pora, dengan hura-hura kan, dengan memalingkan dari bermaksiat, dia miras segala macam kan, kita palingkan kepada mengingat Allah kan senang. Bayangkan kalau misalnya 50% orang ikut dari situ, misalnya yang awalnya 70% tinggal 20% yang miras, baru 50% sudah ikut zikir semua, bahkan sudah pulang, sudah tidur, tidak lagi ikut mabuk-mabukan, kan senang kita hatinya. Kita sudah berarti secara tidak langsung kita sudah nahi munkar, ya. Sudah memberantas kemungkaran secara pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita dukung orang yang melaksanakan zikir kepada para pemimpin semua. Ya, terima kasih yang sudah buat zikir, ya, sudah buat mengalihkan acara dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah dari sisi zikir ataupun dengan majelis-majelis halakoh-halakoh yang lainnya misalnya. Ini sudah bagus ini mengalihkan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, masih ada orang yang masih punya sumbangsi untuk nahi munkar. Itu nahi munkar.
Nahi munkar itu bukan nanti mbak pukul, apa namanya, marah-marah orang minuman keras. Dengan dia mengalihkan seperti itu nahi munkar. Itu nahi munkar secara halus. Antum paham ya? Iya, Maksud saya. Jadi dia misalnya minum miras, dialihkan dengan zikir. Coba bayangkan orang yang pemabuk tiba-tiba jadi sadar dengan tahun baru, coba. Ya. Kita dapat pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, la hadiya bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Ya, engkau memberikan satu orang hidayah itu lebih baik darimu daripada unta merah. Unta merah itu apa? Lambang kekayaan orang Arab. Jadi kalau orang punya unta merah di Arab itu sudah kaya. Itu kata Nabi apa? Engkau memberikan hidayah kepada orang itu lebih baik daripada unta merah. Ya, unta merah. Allahu a'lam bishawab. Baik sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Baik sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Ustadz, kita lanjutkan obrolan kita pada sore hari ini. Selain tahun baru Ustadz, pasti ada sebelum tahun baru akan dirayakan Hari Raya Natal Ustadz. Ya. Nah, terkait Hari Raya Natal ini Ustadz, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal Ustadz kepada orang-orang selain agama Islam? Masalahnya di mana coba? Ini masalahnya kan cuman sekedar itu yang saya bilang tadi, ada hilaf ulama. Kalau ulama Saudi mengatakan tidak boleh, ulama Mesir mengatakan boleh. Ya. Kalau saya pilih ulama Mesir itu, bukan dalam artian saya menggampang-gampangkan ya, tapi cuman sekedar kemanusiaan saja. Dia manusia. Ya. Saya punya teman juga, beberapa orang-orang yang sementara merayakan akan persiapan merayakan Natal. Ya. Saya mengucapkan mereka, tapi mengucapkannya bukan hari H-nya. Saya mengucapkannya sebelum hari H. Selesai. Masalahnya di mana? Karena berteman, ya. Teman itu bukan teman dekat saya juga. Cuma teman sekedar begitu. Ya, bahkan dia kadang diskusi dengan saya masalah agama. Tidak jadi masalah. Bagi saya itu sebuah ucapan yang cuma sekedar begitu saja. Yang penting kita tidak mengakui ibadah mereka, kita sudah tidak masuk ranah ibadah mereka. Kalau cuma sekedar ucapan selamat Natal dan tahun baru, sudah selesai. Ya. Lagian juga saya tidak pernah mengakui Tuhan mereka. Saya orang Muslim, saya tidak pernah mengakui Tuhan mereka. Ya. Cuman saya mengakui dia sebagai manusia, dia teman saya. Saya harus ucapkan bahwa dia berhari raya Natal. Selesai. Ya. Seperti itu. Jadi kita mengucapkan bukan membenarkan akidah mereka. Kita mengucapkan karena dia sebagai manusia. Ya. Sebagaimana ulama Mesir juga begitu. Mengucapkan bukan membenarkan akidah mereka, tapi dia sebagai manusia biasa. Manusia teman kita. Ya, sudah dekat, sudah akrab, ya. Sudah sering diskusi. Saya dengan dia, teman saya itu diskusinya diskusi masalah agama. Ya. Diskusi masalah agama. Sampai saya bilang sebelum diskusi jangan tersinggung ya. Tidak jadi masalah. Ya tidak apa-apa Ustadz, tidak jadi masalah. Jadi masalahnya di mana coba? Jadi kalau kita bertemannya begitu. Seakan bertemannya kita saling menjaga, dan dia juga harus paham kenapa kita tidak datang hari H, kita tidak datang ke rumahnya. Dia harus paham lah. Kenapa kita datang duluan? Kita misalnya datang tanggal 2 Desember, bukan tanggal 25, bukan tanggal 1. Dia harus paham lah. Ya. Harus paham. Pertemanan itu begitu, harus saling memahami. Dan toleransi itu seperti teh dengan kopi. Tidak mesti harus dicampur toh. Intinya pernah minum teh dengan kopi itu campur. Ya. Ya. Jadi toleransi itu bukan berarti kita ikut dia ikut kita. Tidak. Toleransi itu ya teh, ya kopi. Ya, minum bersama juga tapi jangka waktu yang berbeda juga tidak apa-apa. Ya kan? Teh dulu, 1 jam kemudian kopi. Tidak jadi masalah. Ya. Yang jadi masalah itu ente campur adukan, itu masalah, iya kan? Begitu juga itu. Jadi toleransi itu seperti teh dengan kopi. Ente bisa minum teh dengan kopi 1 kali ente campur. Ya. Belum dirasa. Ya, belum dirasa. Bukan belum dirasa, memang rasa tidak bagus. Ya. Baru dilihat saja tidak bagus. Yang satu pahit, yang satu agak manis kan? Agak tawar-tawar sedikit kan? Jelas seperti itu. Jadi toleransi itu kita hanya mengukur dari sisi kemanusiaan dia sebagai manusia. Ya.
Kita memuliakan dia bukan berarti kita memuliakan akidahnya. Ya. Ya. Kita memuliakan dia karena dia sebagai manusia. Ya, selesai. Yang penting kita harus lihat, jangan sampai kebablasan toleransinya. Ada toleransi yang kebablasan. Ya, sudah ikut ibadah mereka. Ya, itu sudah kebablasan itu namanya. Ya, sudah kebablasan itu. Jadi kalau kebablasan begitu saya tidak sepakat. Tapi kalau dia masih apa namanya? Masih dia sebagai manusia, Ya. kita selamat Natal dan Tahun Baru, sudah selesai. Dia manusia, kita apa namanya? Kita ucapkan dia sebagai manusia, bukan membenarkan akidahnya, tidak. Saya selama ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bukan membenarkan akidah mereka. Tapi saya menghormati dia sebagai manusia, dia sebagai teman saya yang selalu diskusi dengan saya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlalu kaku, ya. Kita misalnya mengucapkan berarti sudah cinta tentang agamanya. Ya, subhanallah, terlalu simpel itu hidup namanya. Ya. Jadi jangan sampai kesimpulan kayak begitu. Itu kesimpulan anak-anak. Ya. Usahakan kesimpulan orang dewasa. Yes. Kesimpulan orang dewasa itu bagaimana? Memilah, memfilter, ya. Menilai, itu orang dewasa. Kalau anak-anak itu apa yang dia lihat itu dia simpulkan. Ya, iya kan? Anak-anak kan begitu. Oh, dia sudah ucapkan, oh berarti sudah membenarkan akidah mereka. Oh, bukan begitu, no. Itu kesimpulan anak-anak. Usahakan kesimpulan orang dewasa, ya. Dia mengucapkan itu membenarkan akidahnya atau tidak. Kalau tidak, ya sudah selesai. Berarti sudah selesai. Iya kan? Yes. Seperti itu. Taib. Bagaimana dengan orang yang menjaga rumah seseorang yang apa? Rumah ibadah. Hanya rumah, ya bisa juga, bisa jadi juga, bisa juga rumah yang misalnya yang sedang, tapi ada misalnya ada DP kayak pohon Natal dan sebagainya itu, Ustaz. Menjaga rumah ibadah juga ya. Bisa juga. Nah, ini apakah dilarang dalam agama? Kalau menjaga, kan begini, kalau dalam Islam itu di bab jihad itu, orang kafir itu ada 4. Ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir harbi. Yang 3 ini harus kita jaga. Yang 1 itu yang bisa diperangi, karena apa? Karena mereka sudah memperlihatkan peperangan kepada kaum muslimin. Iya kan? Jadi kalau kafir dhimmi, apalagi kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Kafir mu'ahad itu kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Kalau di zaman Nabi mereka membayar jizyah, membayar upeti, ya. Kalau di zaman kita di Indonesia namanya mereka membayar PBB, ya, pajak bumi dan bangunan. Ya. Berarti mereka membayar jizyah, membayar upeti. Mereka sudah sepakat dengan kita, ya. Maka hal ini mereka tidak bisa diganggu. Misalnya para turis datang ke Bali, misalnya mereka datang ke Bali melancong, ya. Berpersiar, iya kan? Mereka datang ke sana itu, mereka istirahat di sana. Ya, mereka datang ke sana, coba bayangkan, mereka untuk apa? Mereka melancong di sana. Ya, itu mereka sudah melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, orang sudah melakukan perjanjian dengan kaum muslimin begitu, berarti tidak boleh kita untuk kita mengganggu mereka. Di zaman Nabi begitu, ada orang yang begitu juga, mereka membayar upeti, membayar jizyah, ya. Tidak diganggu. Bahkan Nabi melarang untuk mengganggu mereka. Maka kata Nabi Muhammad SAW, apa? Man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan, ini orang kafir, ya. Jadi tidak boleh barang siapa yang memerangi orang kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, itu dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi kalau menjaga, sekedar menjaga, ya, itu tidak jadi masalah. Ya, kadang di zaman sekarang kan biasanya ada teroris menembak misalnya orang, ya, pendeta sementara khutbah di gereja, tiba-tiba meninggal kena tembakan, kan biasa, atau dibom, ya kan? Iya, betul. Hal-hal seperti ini kan kita harus jaga, ya, kita harus jaga. Karena di Indonesia ini kan bukan cuma satu agama, bukan cuma Islam saja, tapi semua agama. Tapi orang menjaga itu kan bukan dalam artian membenarkan akidah. Itu lagi saya bilang. Kan cuma menjaga. Nabi sendiri yang memerintahkan. Kita harus jaga. Ya. Bahkan kata Nabi apa? Tidak akan mencium baunya surga yang mengganggu, membunuh mereka. Tidak, Nabi bilang tidak akan mencium baunya surga. Ente datang mengganggu, coba. Ente ikut Nabi yang mana? Kalau model seperti itu. Ya. Jadi Nabi saja memerintahkan untuk suruh jaga, jangan membunuh
ya, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Jadi ini yang perlu kita jaga bersama. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan seorang pejabat muslim yang diundang memberikan sambutan di hari raya Natal? Kalau saran saya, supaya aman, Ya. ambil asisten orang non muslim, supaya tiap kali hari raya disposisikan ke dia untuk yang mewakili, supaya aman. Yang saya khawatirkan, sementara dia sambutan, kemudian malaikatnya maut cabut nyawanya sementara dia sambutan dalam rumah ibadah itu. Coba bagaimana perasaannya sementara dia muslim, ya, apa dia akan pertanggungjawaban di hadapan Allah? Ya, baiknya supaya aman, ya, ambil asisten orang di luar dari Islam, suruh dia yang wakili, selesai urusan. Ya, kalau dia datang janganlah, saya sarankan janganlah. Ya, saya juga takut misalnya masuk di, yang saya khawatir ketika saya masuk ke tempat ibadah seperti itu, kemudian saya meninggal di situ, itu masalah. Sementara saya dalam rumah ibadah itu, saya khawatir sedemikian. Jadi supaya aman, jangan cari-cari masalah lah yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari sobat milenial, Ustaz. Ini juga masih soal tentang akidah. Nah, bagaimana ada misalnya kita itu seorang pemuda misalnya, apalagi itu orang laki-laki itu kan suka bola. Bagaimana kita mengidolakan seorang pemain bola yang non muslim? Ente mengidolakan dia, mengidolakan akidahnya atau mengidolakan cara bermainnya? Cara bermain. Cara bermain selesai urusan. Kecuali ente satu paket ente idolakan satu kali DP akidah, gagal juga DP agama itu kalau sudah seperti itu, berarti ente mengidolakan sudah satu paket dengan agamanya. Kalau juga cuma teknik dia bermain, ya, jadi tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Ya. Jadi kita harus rinci. Orang mengidolakan pemain bola itu satu paket dengan akidahnya atau tidak? Kalau tidak, ya sudah selesai urusan, iya kan? Yes. Allahu a'lam bishawab. Terus Ustaz, apa ya? Bagaimana cara Islam ini untuk menuntun kita agar bisa bertoleransi dengan benar, Ustaz? Iya, toleransi itu saya bilang tadi. Toleransi itu seperti minum teh dengan kopi. Iya. Ya, jangan dicampur. Ya, teh harus diakui bahwa dia sebagai teh, kopi diakui bahwa dia sebagai kopi. Iya. Ya, jangan dicampur. Jangan dicampur. Maksudnya apa? Apalagi sudah dicampur ampasnya, kan jelas jadi tidak bagus kan? Jadi kita harus saling mengakui satu dengan yang lainnya, dalam artian kita harus punya konsistensi dalam beragama. Ya, ada ranah yang kita bisa menerjang, ada yang tidak. Jangan sampai kebablasan. Ya, kalau sudah kebablasan ini masalah. Ya, ini jadi masalah. Jadi saya pribadi, kalau cuma sekedar toleransi, sudah selesai. Toleransi cuman sekedar, kalau saya cuman sekedar sebatas mengucapkan selamat, selesai. Ya. Tapi lebih dari itu, sudah masuk ke rumah ibadah saya tidak berani. Ya, saya khawatir jangan sampai saya ajal pas saya masuk di rumah ibadah. Ya. Kalau saya meninggal dalam masjid tidak jadi masalah, zikir. Tapi kalau saya tidak masuk apa-apa, ya, tidak apa-apa, cuma hanya antusias saja atau gimana? Kalau cuma sekedar itu sekedar mengucapkan tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau cuma sekedar sekedar bertamu pun jangan bertamu hari H. Kita bertamu sebelumnya. Ya, kita jaga dia sebagai manusia biasa. Dia juga harus maklumi kita. Karena ini sudah masuk ranah ibadah yang dia harus paham dengan kita. Jadi kita harus saling memahami. Karena cinta itu kadang harus saling memahami. Kita berteman itu saling memahami, ya. Kalau kita misalnya berteman dengan berlainan akidah, dia harus paham dengan kita, kita harus paham dengan dia. Ya. Dia mau ke tempat ibadah, kita memahami dia bukan berarti kita ikut ke tempat ibadah dengan dia, itu bukan, itu kebablasan namanya. Ya, biarkan dia beribadah, dia tunggu dia balik, kita berteman lagi. Gitu caranya. Begitu juga dia. Kita ke masjid, dia tunggu. Bukan berarti dia harus ikut dengan kita, kecuali dia sudah tertarik dengan agama kita, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau bukan berarti dia harus ikut juga dengan kita, ya. Tunggu kita balik, baru kita berteman lagi. Selesai itu urusan. Ya, kita harus punya batasan masing-masing. Ya, masing-masing punya batasan. Ya, kita Muslim mungkin punya batasan dari sisi makanan, harus dijaga batasannya. Ya, begitu juga ibadah kita harus jaga. Jangan sampai kebablasan dalam kita toleransi. Kalau toleransi kebablasan itu begitu. Kopi campur dengan teh, ya, baru ente minum. Itu kebablasan namanya. Sejak kapan ente minum kopi dengan teh, ente campur satu kali? Kan tidak mungkin. Ya. Jadi ya teh, kopi, ya kan? Seperti itu.
Itu maksud saya. Jadi jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan itu toleransinya itu sudah berbahaya, itu seperti sudah masuk ranah akidah, dan bisa jadi kita bisa juga kufur yang kita tidak tanpa sadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, terima kasih masih tetap bersama kami di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya Ustaz, ini mungkin sesi terakhir Ustaz. Ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Apakah umat Islam dibenarkan mencela Tuhan agama lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah." Dalam surat Al-An'am kalau tidak salah ya. Janganlah kalian mencela, la tasubbul ladzina la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, fayasubbullah, yang menyebabkan mereka mencela kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai mereka membalas. Jadi sama saja kita mencela sama mereka, sama saja kita mencela Allah. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi jangan kita mencela Tuhan mereka. Ya, biarkan Tuhan mereka. Tapi jangan kita cela. Kalau kita mencela Tuhan mereka, jangan sampai mereka balik mencela Tuhan kita. Itu sama saja dengan kita mencela Allah. Sama dengan begini, kita mencela orang tua orang lain, setelah itu orang lain mencela orang tua kita. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi seperti itu. Jadi itu sama dengan durhaka. Jadi durhaka itu bukan cuma ente cela NTP orang tua. Ente cela orang lain, orang tua orang lain itu cela kepada orang tua kita. Nah, itu sama dengan begitu. Ente cela Tuhan mereka, mereka cela Tuhan kita. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh ya. Makanya Islam itu sangat menjaga, ya, menjaga sampai dengan demikian kita tidak boleh mencela. Walaupun itu mungkin di mata kita, di mata akidah kita mungkin itu salah, tapi bukan berarti kita harus diperintahkan untuk mencela Tuhan mereka. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Apakah kita bisa melantarkan orang tua kita, Ustaz, misalnya yang sudah berbeda agama dengan kita, misalnya sudah murtad dan sebagainya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Ya, kata Allah apa? Wa in jahadaka, apabila kalian diajak untuk berbuat syirik kepada Allah, ya, kata Allah apa? Fala tuti'huma, jangan kalian taat kepada mereka. Tapi bukan hanya sampai di situ, ya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi masih pergauli mereka dengan cara yang baik. Jadi walaupun berbeda akidah, cuma DP akidah yang kasih tinggal, tapi kalau dia masih sebagai orang tua, kita tetap berbuat baik dengannya. Bayangkan ini kasih sayangnya Islam demikian. Ya, karena dia orang tua. Ya, orang tua. Bahkan pernah bukan cuma itu ya, pernah ada di zaman orang-orang terdahulu, ada orang yang memandikan babi. Ini orang memandikan babi. Ditanya sama orang itu, "Kenapa? Ente kan muslim, kenapa ente memandikan babi? Ente kasih pakai sabun, ente pakai apa?" Ternyata itu babi itu adalah orang tuanya yang dikutuk jadi babi. Ya, dikutuk jadi babi. Ya. Karena dikutuk jadi babi, dia sudah berbakti sama orang tua itu, ya, lewat dia memandikan babi itu. Ya. Bayangkan. Ya. Jadi saking rahmatnya Islam itu demikian. Ya, rahmatnya Islam itu demikian. Jadi kita kita harus jaga baik-baik lisan kita. Berbeda akidah, iya, yes. Tapi bukan berarti kita harus mencela. Makanya itu pentingnya kita berilmu. Ya. Berbeda itu bukan berarti kita harus mencela. Ya. Kopi dengan teh bukan berarti kopi harus mencela teh, teh mencela kopi. Bukan begitu. Ya. Tapi kopi harus kopi, teh harus teh dengan pendiriannya masing-masing. Ya kan? Iya. Jadi berbeda itu bukan berarti harus saling mencela. Berbeda itu ya tidak mesti kita harus juga kebablasan dicampur antara kopi dengan teh supaya jadi toleransi. Ya, itu toleransi yang kebablasan. Ya. Ada ranah yang perlu kita harus jaga, akidah kita harus jaga. Ya, kita harus benahi, kita harus jaga bersama supaya benar-benar kita tidak terjerumus dalam
hal yang terlarang dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Apakah juga sama juga dengan kita merayakan hari ulang tahun? Apakah juga bisa dikatakan dengan bertasyabuh dengan tradisi agama di luar Islam? Ulang tahunnya model bagaimana dulu? Kalau ulang tahunnya dia nggak disalawati, ya doa salawat, emang itu tidak boleh. Ya. Kalau tiap lilin gimana? Ya silakan cari sendiri sejarahnya. Tapi yang jelas kalau diislamkan itu seperti tadi, tahun baru memang Masehi memang bukan dari Islam. Iya. Tapi kalau diislamkan bagaimana coba? Ya. Sama dengan itu tahun baru. Jadi oke, yang itunya tidak boleh. Tapi kalau diislamkan dengan ngaji salawat, ya, atau kita buat apa namanya? Iya. Kue tumpeng, selamatan seperti itu, ya, dengan kita makan-makan. Coba, masalahnya di mana? Berkah coba, ya. Masalahnya di mana? Begitu saja. Jadi diislamkan lah, ya. Islamisasi itu bagus, ya. Jadi kita jangan sampai kita terlalu kaku dalam memahami sikap, ya. Orang melakukan mengislamisasi bukan berarti membenarkan itu, tapi itu bentuk memberantas kemungkaran, ya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan hukum ataupun seseorang mahasiswa yang orang ilmuwan yang memanfaatkan teknologi misalnya, padahal itu buatan dari orang non muslim? Ini bagaimana? Contoh seperti ini, lampu. Ya. Lampu dari siapa? Ya, penemunya siapa? Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Ya. Dia siapa coba? Emang kalau dia misalnya orang yang di luar dari agama kita, berarti kita tidak usah pakai lampu. Ente tidak usah pakai lampu juga kalau begitu. Jadi kadang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Al-hikmatu dhalatul mu'minin. Hikmah itu adalah barang hilang bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ada keilmuan yang ditemui oleh orang di luar dari Islam, kita ambil itu. Jadi kita mengambil ilmunya bukan berarti membenarkan akidahnya. Itu yang perlu kita catat, ya. Kita catat baik-baik itu, ya. Jangan kita pukul rata. Oh, kita sudah ambil lampu, berarti sudah sama dengan akidahnya Thomas Alva Edison. Kan bukan begitu modelnya. Cara pandangnya coba diperbaiki sedikit lah. Iya kan? Emang kalau kita pakai lampu begini berarti akidah kita sama dengan Thomas Alva Edison. Iya. Ya. Jadi kan cara pandang itu diperbaiki sedikit, ya. Ya. Jadi ini yang perlu kita evaluasi, kita harus kita harus nilai bersama supaya benar-benar kita menilai dengan cara bijak, ya. Jadi orang pakai lampu bukan berarti seakidah dengan Thomas Alva Edison, iya kan? Kan hanya ambil ilmunya saja. Ini satu contoh ini, jangan dulu contoh yang lain. Ya. Jangan dulu contoh yang lain, satu contoh ini di hadapan kita, ya. Jadi beragama itu sesimpel, tapi juga tidak sesimpel mungkin. Makanya itu pentingnya kita harus belajar. Kalau dengan belajar itu kita tahu perincian. Oh, ini yang tidak boleh, oh ini yang boleh, ini batasannya. Kita tahu dari situ, ya. Jadi bukan berarti misalnya kita pakai lampu ini berarti akidah kita sudah sama dengan sama dengan Thomas Alva Edison. Kan tidak seperti itu, ya. Jadi kita harus pahami bersama. Dan keilmuan itu di barat itu banyak yang kita harus pelajari, ya. Sampai dalam masalah tafsir pun ayat Al-Qur'an namanya ada tafsir hermeneutika, kita harus pelajari metodologi mereka. Tapi bukan berarti ketika kita mempelajari metodologi mereka kita sudah sama dengan akidah mereka. Tidak, kita hanya melihat analisis mereka bagaimana, metodologi mereka dalam menafsirkan bagaimana. Kita hanya melihat itu, bukan membenarkan akidah mereka, kan? Itu harus kita pahami bersama. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dari semua yang dari pertanyaan yang saya sampaikan itu semua berbicara tentang akidah, Ustaz, kan? Iya. Nah, ada akidah, ada muamalah. Ya. Jadi ada batasan. Batasan itu yang kita harus ada rel. Iya. Jangan sampai kita kebablasan keluar rel. Iya. Ya. Jangan juga kita harus paksa orang di dalam rel, duduk dalam rel sehingga kereta api tabrak, ya. Bukan. Betul. Jadi dalam artian ada rel, ada yang elastis, ada yang tidak, ada yang harus kita dalam rel, tidak boleh keluar dari rel, ya. Kita akan celaka seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, jika semua Nabi mengajarkan, pasti dia bicara tentang tauhid, Ustaz. Dengan semua Nabi mengajarkan tentang tauhid, dan mengapa orang yang di luar Islam itu disebut dengan kafir? Iya, karena patokan kita
bukan Islamnya. Ya. Tapi patokannya itu dia ikut nabi yang diutus kepada mereka atau tidak. Ya. Jadi ukurannya nabi yang dia ikut. Jadi kalau misalnya kepada orang muslim dia ikut Nabi Muhammad. Ya. Ya. Kalau orang Nasrani ikut Nabi Isa. Ya. Ya. Jadi ukurannya dilihat dari sisi ikut Nabi Isa atau tidak. Kalau dia ikut Nabi Isa berarti dia pasti sesama dengan Nabi Isa dan dia akan masuk surga karena dia betul-betul ikut Nabi Isa. Ya. Ya, jadi masalah Nabi Isa ajaran yang lain, mereka ajarannya lain. Sudah berubah kitab suci, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Nah, ini masalah. Ya, di di amandemen. Kitab sucinya di amandemen, ya. Jadi jangan sampai kitab sucinya di amandemen. Nah, itu masalah. Seperti kita orang muslim, terlihat orang yang mengamandemen Al-Qur'an, yang merubah-rubah Al-Qur'an. Nah, itu berarti orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka merubah Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Jadi patokannya dia masuk rel. Rel ini yang kita harus lihat. Apakah kitab suci Al-Qur'an di zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang sama? Kalau sama berarti dia selamat. Kalau tidak sama, berarti dia orang tersesat. Yeah. Simpel ini hidup. Simpel kan? Simpel ini hidup. Begitu juga kitab suci di zaman Nabi Isa yang dia ikut itu Nabi Isa sama dengan kitab suci di zaman sekarang atau tidak? Kalau sudah beda, berarti dia tersesat. Selesai urusan. Iya kan? Selesai. Jadi tidak perlu kita kita menilai itu dari sisi itu. Simpel ini hidup. Kalau kita sudah mampu menilai itu, selesai ini urusan. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Nah, mungkin dari Ustaz apa yang ingin disampaikan kepada sobat milenial? Yang pertama, tahun baru atau Nataru ini, itu sama dengan malam-malam biasa, bukan malam spesial. Malam spesial itu adalah malam Jumat, ya, itu malam spesial. Ya, karena apa? Kata kita bisa beribadah. Malam spesial itu apa? Malam hari raya. Itu malam spesial. Tapi spesialnya bukan berarti kita juga minum minuman miras, bukan begitu. Spesialnya bagi orang yang beriman itu apa? Dia zikir, ya. Dia sholat malam. Itu spesial. Spesialnya orang muslim itu begitu, memuliakan malam itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana orang-orang soleh kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, ya. Kalau orang soleh terdahulu mereka apa? Sedikit tidur. Kalau kita apa? Sedikit-sedikit tidur, ya. Beda kan? Beda kan? Jadi kita harus malam spesial itu usahakan kita rayakan dengan yang spesial juga, amalan spesial. Kita baca zikir, kita baca rotib, ya, maulid, ya. Kita baca, itu spesialnya kita, ya. Kita baca solawat, ya. Bayangkan malam maulid Nabi saja, ulama-ulama itu di Mesir, di Yaman, mereka membaca sirah nabawiyah satu malam full, tidak tidur, ya. Saya pernah ikut itu, ya. Zoom, saya sudah ngantuk-ngantuk tertidur-tidur, kadang ditongkat juga dengan kopi, ya, seperti itu. Itu spesialnya, saking cinta kepada Nabi demikian, ya. Membaca sirah nabawiyah, ya. Sama dengan di orang Gorontalo, ya, Badikili, itu baca sirah, tapi dalam bentuk versinya bahasa Gorontalo, ya, seperti itu. Jadi malam spesial itu kita harus spesialkan juga dengan amalan yang terbaik. Jangan spesialnya sudah tidur-tidur di got, ya, minum-minum miras, ya. Jadi ini spesial yang ekspresinya sudah keliru. Allahu a'lam bishawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Robi yang telah menemani